Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Izin perkenalan, nama saya Silvi Khalisah Ar-Rasyid dengan NIM 12220100176. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Supervisi yang mana diampu oleh Ibu dosen Dr. Syamia SPDI MAG. Dan tak lupa yang saya hormati kepada Ibu dosen dan rekan-rekan yang saya banggakan. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran di semester 4 ini dengan tema tipe-tipe kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang masuk ke materi tentang tipe-tipe kepemimpinan. Di sini mungkin rekan-rekan, teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata pemimpin atau kepemimpinan. Sini mungkin saya akan mengulas kembali gitu ya tentang materi yang sudah teman-teman sampaikan dan juga ibu sampaikan, bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kepemimpinan itu perilakunya. Kalau pemimpin itu orangnya, orang yang memimpin. Jadi antara pemimpin dan kepemimpinan itu cukup berbeda. Pemimpin orangnya, kepemimpinan perilakunya. Sampai situ pasti sudah paham ya teman-teman. Oke, yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Yang mana kepemimpinan itu di mana seorang pemimpin membuat keputusannya sendiri tanpa melibatkan keputusan dari bawahan atau dari orang lain gitu ya, dari anggotanya. Nah, biasanya tipe kepemimpinan otoriter ini dilakukan pada saat keadaan darurat. Namun kurang baik juga jika sering dilakukan karena akan timbul ketidakpuasan. Jadi tipe kepemimpinan otoriter ini biasanya dilakukan bagaimana kebutuhan perusahaannya masing-masing dan terkadang sering dilakukan dalam keadaan darurat. Jadi dapat ditekankan kembali bahwa tipe atau gaya kepemimpinan otoriter itu di mana pemimpin memiliki kontrol penuh atas kebutuhan dan arahan organisasi tanpa banyak melibatkan bawahan atau tim dalam proses pengambilan keputusan. Namun di sisi lain tipe kepemimpinan ini dapat menyebabkan rendahnya moral dan motivasi di antara anggota tim jika digunakan dalam jangka panjang. Jadi, tipe gaya kepemimpinan otoriter ini seringkali digunakan atau dapat efektif gitu dalam situasi keadaan darurat atau ketika butuh keputusan yang cepat begitu untuk gaya kepemimpinan otoriter. Lanjut, kedua ada tipe kepemimpinan demokratis atau gaya kepemimpinan demokratis, yang mana tipe ini kebalikan dari otoriter, di mana si pemimpin dalam mengambil keputusan melibatkan tim dan staf lainnya, karena di mana tipe kepemimpinan ini disebut dengan kepemimpinan yang partisipasif, karena di dalamnya mengandung kolaborasi antar tim, terus penuhnya
ke kerjasama, keselarasan dalam pikirannya gitu. Nah, adapun contohnya kayak ada komunikasi dua arah, yang mana di sana ada komunikasi yang terbuka di mana antara pemimpin dan anggota tim. Terus bisa juga contoh dalam pengambilan keputusan yang kolektif, di mana keputusan itu diambil melalui diskusi dan konsekuensi dari anggota tim. Nah, untuk gaya tipe kepemimpinan ini sangat efektif dan efisien gitu ya, karena dimana di sini melibatkan semua anggota gitu, dimana staf-staf bawah-bawahan itu bisa bersuara dalam mengambil keputusan, yang mana tipe kepemimpinan ini akan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan inovatif, serta dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen antara pemimpin dan anggota tim. Namun, proses pengambilan keputusan bisa adanya keterlambatan dibandingkan dengan kepemimpinan otoriter. Mungkin itu untuk tipe gaya kepemimpinan demokratis. Oke, selanjutnya ada tipe atau gaya kepemimpinan transformasional, di mana seorang pemimpin ini mendorong seorang timnya untuk mencapai tujuan dengan mengartikulasikan visi yang inspiratif dan memberdayakan mereka untuk berinovasi dan tumbuh secara pribadi. Nah, pemimpin transformasional ini cenderung menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi timnya, menentang, terus mendorong anggota timnya untuk berpikir kritis atau berpikir luar biasa di batas-batas yang mereka biasanya. Dan si pemimpin ini mendorong untuk meningkatkan kreativitas serta kolaborasi di antar mereka. Nah, di mana kepemimpinan transformasional ini didefinisikan sebagai kepemimpinan yang mencakup upaya perubahan organisasi. Jadi kepemimpinan ini lebih cenderung lebih terkenal dengan di mana si tipe gaya kepemimpinannya merubah organisasi, yang mana bahwa di mana akan mengarahkan pada kinerja si anggota tim dalam organisasi dalam menghadapi pembaharuan dan perubahan. Jadi ditekankan kembali ya bahwa di sini kepemimpinan transformasional ini di mana seorang pemimpin itu mendorong anggota timnya untuk lebih berpikir kreatif, inovasi, terus kolaborasi untuk mencapai tujuannya. Nah, bisa kita diambil contoh, saya membaca gitu ya di web artikel di mana studi kasusnya di SMK, kalau nggak salah SMK 1 Bantaeng gitu. Nah, di mana si kepala sekolah itu, di mana kepala sekolah di SMK 1 Bantaeng itu beliau lebih mendorong gitu, lebih semangat para anggota timnya, para SDM-nya untuk memberikan komitmen dan kontribusi pada mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Terus di mana kepala sekolah ini memberi perhatian khusus gitu, seperti diadakannya seminar, terus belajar mengajar, terus pembagian kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki kinerja gurunya gitu. Jadi tipe kepemimpinan kepala sekolah ini lebih menekankan, lebih mendorong, lebih mencontohkan sifatnya gitu, lebih menonjolkan sifat semangatnya dalam menjalankan organisasi gitu. Jadi
tipe kepemimpinan transformasional ini. Oke, sebelumnya di sini saya akan mengulas kembali tentang kepemimpinan dan supervisi. Nah, di mana mata kuliah kepemimpinan dan supervisi ini merupakan suatu hal yang sangat berkaitan. Antara kepemimpinan dan supervisi ini merupakan suatu hal yang berkaitan gitu, namun memiliki perbedaan dalam konteks pengelolaan organisasi dan timnya. Nah, berikut saya akan memberikan sedikit gitu ya, akan men-spill sedikit tentang pengelolaannya. Ya, udah di penghujung akhir, dapat disimpulkan bahwa saya di sini mengambil hanya 3 kepemimpinan. Yang pertama tadi ada tipe kepemimpinan otoriter, ada demokratis dan transformasional. Dimana yang pertama tipe kepemimpinan otoriter ini dimana seorang pemimpin tidak melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan. Yang kedua demokratis, kebalikan dari otoriter dimana kepemimpin melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan, dimana di situ terdapat komunikasi 2 arah antara pemimpin dan anggota tim. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, dimana tipe kepemimpinan ini pemimpin lebih menekankan, lebih mendorong anggota tim untuk berpikir kreatif, inovasi, dan kolaboratif untuk mencapainya tujuan. Dan kepemimpinan transformasional ini cenderung lebih ke untuk merubah banyak perubahan dalam organisasi tersebut. Sebetulnya masih banyak tipe atau gaya kepemimpinan. Di sini saya hanya lebih paham ke 3 kepemimpinan tersebut. Selebihnya mari kita belajar kembali. Oke, alhamdulillah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.